Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan tidak terasa gue udah sampai session keempatnya juga ya dari kelanjutan alur cerita Battle Through the Heaven ini. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kelompok Xiaoyan telah mendapatkan serangan dari Gul'dan ketika mereka berhasil keluar dari reruntuhan kuno. Melihat ekspresi kelompok Xiaoyan, seseorang puncak Kaisar Bintang 6 lalu mengangkat tangannya dan tombak hijau gelap pun muncul di tangannya. Tombak itu pun segera dihunuskan ke arah Xiaoyan beberapa kali. Tetapi Xiaoyan berhasil menghindari semua serangan itu. Xiaoyan lalu menatap tajam ke arah sosok puncak Kaisar Bintang 6 di depannya. Tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku dan kemudian dia berteriak dengan keras. Xiaoyan lalu melambaikan tangannya dan pedang besar pun muncul di tangannya. Xiaoyan lalu menebaskan pedangnya dan energi ganas pun lalu menyapu. Buar! Ke-14 puncak Kaisar Bintang 6 terpental hanya dengan satu serangan Xiaoyan saja. Dua puncak Kaisar Bintang 6 seketika mati. Melihat kemampuan Xiaoyan, Lan Yang dan Gu Zeng terkejut dan menatap mereka. Mereka lalu mengangkat mayat yang mati dan meletakkannya di tanah. Lan Yang dan Gu Zeng lalu menatap tajam ke arah Xiaoyan. Lan Yang berkata, "Sepertinya aku telah meremehkanmu kali ini. Ternyata kamu sebenarnya memiliki metode rahasia yang dapat meningkatkan kekuatan Kaisar Bintang 7 dalam sekejap. Tetapi aku penasaran, berapa lama kamu akan bisa bertahan dalam mode Kaisar itu?" ucap dari Lan Yang. Xiaoyan lalu berkata, "Kamu tidak perlu memikirkannya. Setidaknya ini cukup untuk membunuhmu," ucap dari Xiaoyan. "Hahaha, lelucon yang menarik. Kalau begitu ayo buktikan itu," ucap dari Lan Yang. Xiaoyan lalu melambaikan tangannya. Bayangan pedang besar pun terbentuk dan segera melesat ke arah Lan Yang dan Gu Zeng. Buar! Lan Yang dan Gu Zeng mengangkat tangannya. Tanda es biru dengan cepat terbentuk dan dalam sekejap berjumlah ribuan melesat ke arah Xiaoyan dan bayangan pedang milik Xiaoyan. Pada saat yang sama, Gu Zeng lalu meraung. Cahaya kemasan meledak dari tangannya, mengembun menjadi pedang raksasa. Dia mengayunkannya ke arah Xiaoyan. Buar! Dededok, 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 buar! Bayangan pedang besar itu dan tanda es biru runtuh saat bertabrakan dengan kekuatan Xiaoyan. Sementara itu 12 puncak Kaisar Bintang 6 melangkah maju dan menunjukkan keterampilan mereka saat berhadapan dengan Xiaoyan. Long Yan lalu melangkah maju ke depan Xiaoyan. Tubuhnya membengkak dan berubah menjadi naga guntur. Kekuatannya lalu melonjak ke Kaisar Bintang 7 awal. Long Yan menghalangi semua serangan Gu Zeng dan 12 puncak Kaisar lainnya. Dadedok, 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 buar! Lan Yan menatap Long Yan dan berkata, "Naga guntur Jiu Xuanzin," ucap dari Lan Yan. Lan Yan tahu tentang naga guntur Jiu Xuanzin dari sebuah buku kuno Gul'dan. Lan Yan lalu berkata, "Sepertinya kali ini aku sangat beruntung bisa melihat naga guntur Jiu Xuanzin. Bagaimana kalau kita berdiskusi saja? Aku hanya akan membunuh Xiaoyan dan membiarkan orang lain untuk pergi. Bagaimana?" tanya dari Lan Yan. Long Yan lalu mengaum. Gu Zeng dan ke-12 puncak Kaisar Bintang 6 bergegas menuju Long Yan. Ji Ying segera melesat ke arah Long Yan. Long Yan lalu mentransfer dokinya ke arah Ji Ying. Ji Ying lalu melambaikan tangannya dan serangan energi pun lalu menyebar. Buar! Hampir setengah dari orang-orang Gul'dan dapat dikalahkan oleh serangan Ji Ying dan Long Yan. Gu Zeng lalu mengayunkan pedang emas raksasa ke arah Ji Ying. Xiaoyan lalu melambaikan tangannya. Tubuh Gu Zeng tiba-tiba membeku dan matanya kesakitan. Tetapi Gu Zeng jelas memiliki pertahanan jiwa yang sangat kuat. Rasa sakit di matanya menghilang dan pedang raksasanya terus melayang ke arah Ji Ying. Ji Ying dengan cepat menghindar dan bergegas ke arah samping Xiaoyan. Nan Erming lalu melambaikan tangannya. Kabut hijau muncul di atas orang-orang Gul'dan membentuk bayangan yang besar. Udara lalu terdistorsi olehnya. Melihat itu, Lan Yang melambaikan tangannya. Nyala api biru muda lalu menyapu ke arah langit. Buar! Api biru milik Lan Yang adalah sejenis api binatang yang disebut dengan es blue flame. Saat api biru itu menyapu, kabut hijau pun lalu lenyap.
Kekuatan dari kedua belah pihak sepertinya sama-sama kuat, tetapi hampir setengah dari Gul'dan terbunuh dan terluka. Tapi tidak satu pun dari 7 kelompok Xiaoyan ada yang terluka ataupun mati saat ini. Lan Yang lalu menebaskan api biru ke arah kelompok Xiaoyan. Dadadok, buar! Kelompok Xiaoyan berhasil menahan serangan itu. Gu Zheng lalu mengangkat pedang emas besar dan menebaskannya ke arah kelompok Xiaoyan. Puncak Kaisar Bintang 6 yang berdiri di sisi kanan Gu Zheng diam-diam melepaskan serangan bilah tajamnya juga. Lan Yang dengan cepat memadatkan sepotong tanda es biru di telapak tangannya, lalu ditembakkan ke arah kelompok Xiaoyan juga. Xiaoyan lalu mengayunkan pedangnya. Energi ganas kembali menyapu. Dadadok, buar! Melihat keadaan kelompok Xiaoyan sedang terdesak, Little Yi muncul di pundak Xiaoyan. Dia lalu mengangkat telapak tangannya dan Lotus Flame pun terbentuk. Buar! Lang Yan menatap Little Yi yang berada di pundak Xiaoyan. Lang Yan lalu berkata, "Roh api." "Xiaoyan, apakah itu roh api?" tanya dari Lang Yan. Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Memangnya kenapa? Apakah kamu terkejut?" tanya dari Xiaoyan. "Hahaha, lumayan, aku sedikit terkejut. Aku hanya ingin tahu saja apakah itu benar-benar roh api?" tanya dari Lang Yan. "Hah, kamu adalah orang yang menarik. Kenapa kamu ingin tahu?" ucap dari Xiaoyan. "Aku hanya sedikit tertarik saja. Perlu kamu ingat, aku hanya sedikit terkejut, bukan takut," ucap dari Lang Yan. Gu Zheng lalu berkata kepada Lang Yan, "Api yang ditembakkan oleh makhluk kecil itu tidak akan menyebabkan banyak masalah bagi kita. Jika kita membunuh Xiaoyan terlebih dahulu, makhluk kecil itu pasti akan menjadi milik kita. Meskipun tidak satupun dari kita mampu menyerap api surgawi, tetapi itu merupakan pencapaian besar untuk membawanya kembali ke Gul'dan," ucap dari Gu Zheng. Lang Yan lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, itu hanya bisa digunakan oleh Xiaoyan. Jika benar itu adalah roh api, jika Xiaoyan mati, makhluk itu juga akan ikut mati," ucap dari Lang Yan. Lang Yang lalu mengangkat telapak tangannya, tanda es biru lalu terbentuk dan segera ditembakkan ke arah Xiaoyan. Zoom, buar! Xiaozan dengan cepat berdiri di depan Xiaoyan. Tangannya mengepal, cahaya keemasan lalu berkumpul di tangannya. Setelah itu tinjunya lalu dihantamkan ke arah tanda es biru itu. Buar! Dedor! Meskipun Xiaozan berhasil menangkis serangan itu, baju besi emas di tubuhnya menjadi sedikit redup. Xiaozan lalu melesat ke arah kelompok Gul'dan. Pertempuran kembali meletus. Hiat, dedor, hiat, buar! Dalam pertempuran itu, armor Xiaozan pun pecah. Beberapa kaisar dari Gul'dan kembali terbunuh. Long Yan lalu melesat ke arah Gu Zheng. Petirnya lalu ditembakkan dari mulutnya. Hiat, dedor, buar! Gu Zheng lalu menghantamkan pedang emas besarnya kepada Long Yan. Long Yan pun mundur beberapa langkah akibat terkena dari serangan itu. Setelah menstabilkan tubuhnya, Long Yan kembali melesat ke arah Gu Zheng dan mencengkram tubuh Gu Zheng dengan cakarnya. Gu Zheng lalu berkata, "Naga kecil, kamu pikir kamu bisa mengalahkanku?" ucap dari Gu Zheng. Long Yan lalu berkata, "Aku memang tidak bisa membunuhmu, tetapi ayahku pasti bisa," ucap dari Long Yan. Xiaoyan sudah mengalirkan api surgawi ke pedang besar di tangannya. Dia segera melesat ke arah Gu Zheng. Lang Yan segera memimpin 7 kaisar bintang 6 untuk bergegas membunuh Long Yan sebelum Xiaoyan membunuh Gu Zheng. "Bunuh dia," ucap dari Long Yan. Dedor, buar! Xiaoyan akhirnya mendapatkan momentumnya pada saat ini. Dia segera bergegas mengangkat pedang raksasanya dengan api surgawi yang menyala di pedangnya. Lalu dia menikamkannya ke arah kepala Gu Zheng dengan sangat ganas. "Sial, kali ini aku terdesak," ucap dari Gu Zheng menggeram tidak berdaya. Bagian atas kepalanya tiba-tiba membengkak dan perisai emas kecil terbentuk di atas kepalanya. "Perisai mitik emas kuno," ucap dari Gu Zheng. Buar! Pedang Tianhuo dengan keras menabrak kepala Gu Zheng dan gelombang udara pun mulai melonjak. Gu Zheng terpental jauh dan menghantam tebing hingga membentuk sebuah lubang besar. Semua orang lalu berhenti berkelahi melihat ke dalam lubang itu. Yang mengejutkan adalah ternyata Gu Zheng masih belum mati. Dia berdiri dengan terhuyung-huyung. Namun cahaya keemasan di tubuhnya telah menghilang. Dan perisai di kepalanya pun terbakar habis oleh api surgawi milik Xiaoyan. Seluruh jiwanya lalu berderu. "Sialan, seranganmu ini tidak bisa membuatku mati," ucap dari Gu Zheng.
Melihat itu, Xiaoyan langsung bergegas kembali menyerangnya. Api surgawi di pedang kunonya meledak. Saat Xiaoyan mendekati Guzeng, Guzeng tertawa dengan keras dan seluruh tubuhnya lalu membengkak. Cahaya keemasan yang menyilaukan pun muncul kembali dari tubuhnya. Hah, dia akan meledakkan dirinya sendiri, ucap dari Xiaoyan. Lalu Xiaoyan langsung mundur ke belakang. Namun itu masih agak terlambat. Buar! Nyala api emas mengalir ke langit. Ledakan dengan cahaya yang menyilaukan, gelombang angin yang hebat pun menyapu ke segala arah. Xiaoyan yang terlambat menghindari ledakan itu langsung terlempar ke udara. Tubuhnya lalu berputar-putar tidak terkendali. Jiying melihat itu lalu segera menangkap Xiaoyan. Lalu dia membaringkan tubuh Xiaoyan di tanah. "Xiaoyan, jangan mati dulu," ucap dari King Mu'er. Saat ini baik Xiaoyan dan Longyan terluka sangat serius dan tidak bisa bertarung lagi. Sementara Jiying dan Xiaozan juga telah sangat kelelahan. Kali ini semua orang benar-benar merasa putus asa. Xiaoyan berjuang untuk bangun. King Mu'er dengan cepat memeluk Xiaoyan. "Aku bahkan tidak bisa kabur sekarang," ucap dari Xiaoyan. "Sialan, apa kamu akan mati di sini?" ucap dari Xiaozan melihat itu. "Tunggu, mungkin saja akan ada seseorang yang bisa menyelamatkan kita kali ini." Kemudian Xiaoyan segera menghubungi Zhan Lao. Namun entah apa yang sedang terjadi kepada Zhan Lao. Setelah berkali-kali Xiaoyan memanggilnya, tetap saja dia tidak ada jawaban dari Zhan Lao. Saat yang kritis seperti ini, apa yang terjadi dengan Zhan Lao? Dia tidak menjawab panggilanku, gumam dari Xiaoyan. "Hahaha, kalian sepertinya benar-benar orang yang menyedihkan. Kali ini aku akan membunuh kalian semua," ucap dari Lang Yan. Lalu Lang Yan pun langsung menyerang kelompok Xiaoyan dengan kekuatan penuhnya. Sepertinya sudah tidak ada harapan lagi bagi mereka bisa selamat kali ini. "Xiaoyan, walaupun kita akan mati di sini, aku senang sekali mati bersamamu," ucap dari King Mu'er. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, "Mu'er, semoga saja aku akan bereinkarnasi nanti dan kita akan berada di tempat yang sama sehingga aku bisa menemukanmu lagi," ucap dari Xiaoyan. Saat kematian sudah di depan mata mereka, mereka berdua berpelukan seperti Teletubbies. King Mu'er lalu mengangguk, air matanya membanjiri pipinya. Lalu Xiaoyan memandangi semua anggota kelompoknya. "Terima kasih untuk kalian semua. Semoga dalam kehidupan selanjutnya kita akan tetap bersaudara," ucap dari Xiaoyan. Saat ini jutaan pisau tajam Lang Yan telah melesat ke arah kelompok Xiaoyan. Namun saat pisau-pisau itu sudah sejengkal lagi menusuk mereka semua, tiba-tiba ada awan merah yang muncul di atas kepala mereka dan menahan serangan pisau-pisau terbang itu. Buar! Ting 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 ting, buar! "Hei, siapa yang berani menggangguku?" ucap dari Lang Yan berteriak dengan penuh amarah sambil melihat sekelilingnya. Semua orang juga melihat sekeliling dan melihat sosok merah muncul di udara. "Kakek keempat," ucap dari Xiaoyan. "Si kecil Xiu, lihatlah kakek keempat ada di sini. Kita akan diselamatkan olehnya," ucap dari King Mu'er. Sorak-sorai Xiaoyan dan yang lainnya terdengar oleh Lang Yan. Dan saat dia melihat sosok merah itu, wajahnya berubah drastis. Kakek keempat. Mungkinkah itu adalah kakek keempat seorang ketua dari klan darah iblis? Kekuatannya berada di Kaisar Bintang 8. "Sial, bagaimana bisa dia bisa muncul di sini tiba-tiba?" ucap dari Lang Yan. 7 bawahan Lang Yan juga terkejut. Mereka semua pun bertanya, apa yang harus mereka lakukan sekarang? Pikiran Lang Yan dengan cepat berubah. Dengan adanya kakek keempat, tentu saja situasinya menjadi akan sangat sulit sekarang. Dia pun menyesali mengapa dia tidak segera membunuh Xiaoyan dan yang lainnya pada saat itu. Semuanya mundur, teriak dari Lang Yan. Tetapi pada saat berikutnya, Lang Yan dan 7 bawahannya langsung disambar petir milik kakek keempat dari klan iblis. Dan akhirnya mereka pun berlutut dengan bersimbah darah. Dalam sekejap mata, kakek keempat menghampiri Xiaoyan dan yang lainnya. "Terima kasih kakek keempat," ucap dari Xiaoyan. Kakek keempat lalu mengangguk. Lalu dia merabat cincin penyimpanannya berharap bisa menemukan obat untuk King Mu'er. Tetapi dia lupa, setelah menjadi Kaisar Bintang 8, dia tidak pernah membawa ramuan pemulihan karena tidak ada yang bisa melukainya. Saat ini Lang Yan lalu berjuang untuk berdiri. Lalu dia menatap kakek keempat itu.
Maafkan aku bertindak di sini atas perintah. Sekarang karena kakek keempat ada di sini, apakah kita boleh pergi? Ucap dari Lang Yan. Mendengar itu, kakek keempat lalu berkata, "Apa kalian ingin pergi setelah melukai cucuku ini?" Ucap dari kakek keempat. "Mana mungkin aku akan membiarkan kalian pergi begitu saja. Bagaimana kalau aku bertanya kepadamu terlebih dahulu? Jadi bagaimana cara Quildan bisa tahu mereka ada di sini?" Ucap dari kakek keempat itu. "Mengenai itu aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya diperintahkan untuk datang ke sini dan membunuh Xiaoyan." Ucap dari Lang Yan. Mendengar itu, kakek keempat pun lalu tanpa banyak basa-basi langsung menyerang bawahan Lang Yan hingga mati semua dalam sekejap mata. Trik buar. "Jadi apakah kamu tidak memberitahuku kali ini? Aku akan membunuhmu." Ucap dari kakek keempat. Baiklah, mendengar bahwa ketika Xiaoyan tinggal di luar kota Xuantian, mereka terlihat oleh orang-orang Quildan di sana. Ucap dari Lang Yan. "Benarkah? Jadi ini hanya kebetulan saja?" tanya dari kakek keempat. "Memang benar begitu adanya. Aku sama sekali tidak bohong, kakek." Ucap dari Lang Yan. Kakek keempat kaku menoleh ke arah kelompok Xiaoyan. Kakek keempat lalu berkata kepada Xiaoyan, "Xiaoyan, mereka di sini untuk membunuhmu dan semuanya saat ini aku serahkan kepadamu. Apakah kamu ingin aku membunuh anak itu?" Ucap dari kakek keempat. "Mungkin aku akan melepaskannya jika dia menjawab pertanyaanku. Kenapa Quildan terus-menerus memburuku? Apa yang sebenarnya diinginkan oleh Quildan dariku?" Ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Lang Yan lalu menjawab, "Roh api, kamu adalah seseorang dengan roh api. Mereka sangat curiga bahwa roh api ini adalah makhluk agung dan roh api milikmu dianggap roh api yang memiliki ciri yang sama dengan roh api Douqian. Jadi mereka takut kamu akan menghancurkan segalanya di masa depan." Ucap dari Lang Yan. Setelah mendengar itu, semua orang lalu memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang mengerikan dan mengejutkan. Tidak heran Xiaoyan dapat menciptakan begitu banyak keajaiban yang luar biasa. "Xiaoyan, walaupun kamu tidak membunuhku di sini, aku pasti akan dibunuh jika aku kembali ke Quildan. Jadi lebih baik aku menyerahkan es Blue Flame milikku ini kepadamu. Aku memang musuhmu, tetapi aku sangat menghormatimu karena kamu memang seseorang jenius yang sejati." Ucap dari Lang Yan. "Apakah kamu serius? Kalau begitu terima kasih." Ucap dari Xiaoyan. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Gue selalu ucapin juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Untuk kalian yang suka akan alur cerita kelanjutan dari Battle Through the Heaven ini, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Dan assalamualaikum. Gue izin pamit. Dadah.